Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Senin 8 Agustus 2022. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, kecelakaan maut minibus tertabrak kereta api. 4 orang meninggal dunia. Perjalanan kereta api terganggu pasca kecelakaan maut. Kejari dampingi BPK hitung kerugian negara kasus pemotongan hibah bansos. Saudara, selain 3 informasi utama tersebut, sejumlah informasi lain dari beberapa daerah di Jawa Barat juga akan mengisi Jawa Barat hari ini. Kali ini bersama saya, Gilang Hafidzi. Inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Saudara, kita awali berita pertama. Sebuah minibus tertabrak kereta api hingga terbakar hebat di perlintasan Sebidang, Desa Kalimeang, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peristiwa itu mengakibatkan 4 orang penumpang minibus tewas. Kecelakaan maut minibus dan kereta api Argo Cirebon ini terjadi di perlintasan Sebidang di Desa Kalimeang, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon. Peristiwa itu terjadi saat minibus yang melintasi perlintasan tanpa palang pintu tidak mengetahui adanya KA yang hendak melintas, sehingga mobil tertabrak dan terseret sejauh 50 meter hingga mobil meledak dan terbakar hebat. Akibat peristiwa itu, 4 orang penumpang minibus tewas. Para korban kemudian langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon. Dari barat mau ke sini ya, Pak? Ke Trakmoyan. Mau ke Trakmoyan masuk. Mau nyebrang ke sini, Pak? Ya, mau nyebrang. Ya kalau yang di sini kan berhenti, itu juga mungkin nggak kelihatan tahu gimana, langsung ke ini aja, ke hajar kereta. Hantamannya keras, Pak? Kedengeran, Pak? Ya tadi yang tadi saya bilang itu terpental, bleduk gitu. Diketahui keempat korban yang tertabrak kereta api ini merupakan warga Losari, Brebes, Jawa Tengah yang usai menghadiri haul di Pondok Buntet Pesantren Cirebon. Dari Cirebon, demikian dilaporkan Makmur Hamdalah, TVRI Jawa Barat. Kecelakaan maut yang melibatkan minibus dengan kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat membuat perjalanan kereta terganggu. Keterlambatan tersebut terjadi akibat proses evakuasi para korban dan lokomotif Argo Cirebon yang rusak. Keterlambatan perjalanan kereta api ini terjadi pada 3 kereta api, yakni KA Argo Cirebon, KA Matarmaja, dan KA Ciremai. Akibatnya penumpang di stasiun keberangkatan di Cirebon membludak menunggu kedatangan kereta. Keterlambatan KA ini terjadi pasca kecelakaan maut minibus dengan kereta api di perlintasan kilometer 202+1, Desa Kalimeang, Kecamatan Karangsembung, Cirebon. Sementara itu, bangkai kendaraan minibus yang terbakar akibat kecelakaan belum dievakuasi, masih berada di pinggir rel kereta api Desa Kalimeang. Ya, untuk pasca kejadian tersebut, 3 perjalanan kereta api mengalami kelambatan, di antaranya adalah KA Argo Cirebon, KA Matarmaja, dan KA Ciremai. Diberitakan sebelumnya, kecelakaan itu terjadi saat minibus yang membawa 4 penumpang hendak pulang usai menghadiri haul di Buntet Pesantren. Di lokasi kejadian perlintasan Sebidang tanpa palang pintu, mobil tertabrak kereta api hingga mengakibatkan 4 orang tewas di tempat. Demikian dilaporkan Makmur Hamdalah, TVRI Jawa Barat. Beralih ke informasi lain, saudara, ruko makanan beku di kawasan Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat ludes terbakar pada Senin dini hari. Kebakaran tersebut diduga berasal dari hubungan arus pendek. Seperti inilah kebakaran yang menghanguskan ruko makanan beku di kawasan Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin dini hari. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung yang datang ke lokasi berjibaku memadamkan api yang membakar bangunan berlantai 3 tersebut. Menurut warga, saat kejadian terdengar suara ledakan sebanyak 2 kali. Setelah dilakukan pengecekan, ledakan tersebut berasal dari ruko makanan beku yang terbakar.
Menurut petugas pemadam kebakaran Kota Bandung, kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 1.15 waktu Indonesia Barat. Kebakaran tersebut diduga berasal dari konsleting arus pendek. Lalu sekali lagi ledakan mungkin ada kecek 5-10 menit, ledakan lebih besar, kemudian di depan terang. Lalu gitu ya saya bangun lagi, kayaknya sih di depan kebakaran, banyak orang yang lalu lalang. Yang diluncurkan pada hari ini 12 unit. Ada kemungkinan, ini baru kemungkinan dari konsleting listrik. Setelah 1 jam, kobaran api baru bisa dipadamkan dengan mengerahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, dikarenakan saat kejadian kebakaran ruko dalam keadaan kosong. Demikian dilaporkan Abi Aditya, TVRI Jawa Barat. Saudara, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, diantaranya Kejari dampingi BPK, hitung kerugian negara. Universitas Komputer Indonesia Unikom Bandung, kampus juara dengan berbagai penghargaan internasional dan nasional. Juara dunia ICT 2019, World Skill Competition Kazan, Rusia. 9 tahun juara dunia kontes robot internasional Amerika Serikat. 2 juara ASEAN ICT Awards AICTA 2021. Juara Asia Pasifik ICT Awards APICTA 2021. Kampus dengan akreditasi unggul. Daftarkan diri Anda segera. Komputer Indonesia. Anda kembali bersama kami di Jawa Barat hari ini. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Usut kerugian negara kasus pemotongan dana hibah bantuan sosial dari pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2020, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya melakukan pendampingan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI dalam proses penghitungan kerugian negara. Kasih Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Hasbullah, mengatakan tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya saat ini sedang melakukan pendampingan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI yang tengah menghitung kerugian negara dalam kasus pemotongan bantuan sosial dari pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Selain melakukan penghitungan kerugian negara, BPK RI dan Kejari Kabupaten Tasikmalaya juga sedang mengkonfirmasi kepada para saksi penerima lembaga hibah. BPK RI melaksanakan tugas penghitungan kerugian negara kasus pemotongan dana hibah tersebut selama 40 hari. Masih dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh tim BPK RI. Tim BPK RI 40 hari yang lalu mereka tugas di Tasik untuk melakukan perhitungan, melakukan konfirmasi kepada lembaga penerima hibah. Dalam proses penghitungan kerugian negara yang dilakukan BPK, tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya akan terus melakukan pendampingan guna mengusut kerugian negara dalam kasus pemotongan dana hibah bantuan sosial dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Demikian dilaporkan Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat. Petugas Bea Cukai Provinsi Jawa Barat dan Satpol PP melakukan razia rokok tanpa cukai. Di Tenggarai Majalengka masih menjadi wilayah penjualan rokok ilegal. Terbukti ribuan rokok itu masih beredar di warung dan toko. 8,000 rokok ilegal berbagai merek yang beredar di beberapa wilayah di Kabupaten Majalengka disita petugas Bea Cukai Provinsi Jawa Barat dan Satpol PP. Penyitaan ribuan barang rokok ilegal tersebut dilakukan di toko yang ada di perbatasan Kecamatan Cikicing, Cingambo, dan Majalengka Kota. Langkah ini merupakan bagian dari operasi pemberantasan rokok ilegal karena merugikan pendapatan negara, dan di Majalengka masih banyak beredar rokok-rokok tersebut. Hari pertama penyitaan, para petugas mendapati sebanyak 1.100 batang rokok ilegal. Kemudian, hari kedua melakukan penyitaan di wilayah Majalengka Kota dengan jumlah fantastik menemukan 7.480 batang rokok. Peredaran rokok ini tidak ada sumbangsih pada negara. Keberadaan rokok ilegal, karena rokok ilegal ini tidak ada sumbangsihnya sama sekali kepada negara dan
mengakibatkan kerugian negara. Merupakan hasil pengumpulan informasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Satpol PP Kabupaten Majalengka bersama Satpol PP Provinsi Jawa Barat yang kita tindaklanjuti dengan operasi bersama pemberantasan bekas CHT ilegal pada hari ini. Ribuan batang rokok ilegal ini diisi dengan 7 merek rokok. Demikian dilaporkan Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat. Saudara, puluhan siswa SMP swasta di Kota Bandung terpaksa harus belajar dengan menumpang kelas ke sekolah lain. Pasalnya, sekolah mereka tak punya bangunan sendiri sehingga aktivitas belajar dilakukan dengan seadanya. Beginilah kondisi SMP PGRI 6 Kota Bandung yang tak memiliki gedung. Terpaksa harus menggelar kegiatan belajar mengajar KBM dengan menumpang ke SDN 205 Neglasari Kota Bandung. Aktivitas belajar di SMP PGRI 6 ini terpaksa dilakukan hanya di 2 ruangan bekas perpustakaan SD Negeri 205. 2 ruangan tersebut hanya berukuran 6 x 5 meter ruang kelas 7, kemudian 3 x 5 meter ruang kelas 8, dan 2 x 3 meter ruang kelas 9 yang sebelumnya digunakan sebagai musola. Kepala Sekolah SMP PGRI 6 Kota Bandung, Winahti Cahyoni menjelaskan, kondisi ini sudah terjadi sejak sistem pembelajaran sekolah full day diterapkan. Sebelumnya, murid SMP biasanya menumpang kelas di SDN 205 Neglasari dengan pembelajaran normal. Kita lesehan. Sempat lesehan juga. Sempat lesehan. Lesehan itu 1 tahun lebih. 1 tahun kami lesehan. Alhamdulillah, tapi siswa tidak ada yang mengeluh, yang mungkin orang tua ya. Tapi kami juga merasa miris, dan alhamdulillah ada 1 SMP PGRI juga yang care, ya, menyumbangkan kursinya sebanyak 20. Nah, kami alhamdulillah terbantu oleh itu, dan anak-anak tidak begitu lesehan. 1 kelas, bahkan 2 kelas tidak lesehan, dan 1 kelas masih lesehan. Pihaknya berharap Disdik Kota Bandung dapat membantu memberi solusi untuk para siswanya sehingga mendapatkan yang layak untuk belajar mengajar di sekolah. Demikian dilaporkan Arif Budi, TVRI Jawa Barat. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, di antaranya atlet Kota Bandung rebut 15 medali emas di ASEAN Para Games ke-11. Sekarang mah kopi Jawa Barat sudah mendunia. Kira-kira kalau ngejualnya itu bisa langsung apa gimana? Nggak bisa, Kang. Kalau kita mau ngirim kopi ke luar negeri mah nggak kayak jualan bala-bala tuh. Main jual-jual aja, harus ada sertifikasinya, harus ada uji mutunya, baru kita bisa kirim kopi ke luar negeri. Kalau uji mutu kopi itu adanya di BPSME Agro Bandung, Kang. Nu aya di Cinunuk. Cinunuk, ya saya pernah lewat. Oh iya, di situ. Ayo buat ekspor. Ya benar-benar. Siap lah. Oke, gaskeun, Bro. Kopi juara, Jawa juara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini. Saudara, kontingen Indonesia keluar sebagai juara umum Pesta Olahraga Paralimpik se-Asia Tenggara ke-11 dengan mengumpulkan 171 emas, 138 perak, dan 110 perunggu. 15 emas diantaranya disumbangkan oleh atlet-atlet Kota Bandung. Kota Bandung membuktikan komitmennya terhadap pembinaan olahraga Paralimpik. Terbukti dari besarnya kontribusi medali yang disumbangkan oleh atlet-atlet Kota Bandung pada event ASEAN Para Games ke-11, yakni sebanyak 15 emas, 9 perak, dan 7 perunggu. 5 emas, 2 perak, dan 2 perunggu diraih dari cabang olahraga perorangan. 10 emas, 7 perak, dan 5 emas berasal dari cabang olahraga bergu. Medali yang diperoleh atlet Kota Bandung berasal dari cabang olahraga bulu tangkis, blind judo, catur, goalball, bola voli duduk, dan angkat berat.
Total terdapat 22 orang atlet Kota Bandung yang tampil di Solo sejak sepekan lalu. Keberhasilan ini mendapat apresiasi langsung dari Ketua DPRD Kota Bandung, Teddy Rusmawan. Ya tentu dengan sudah berprestasi di tingkat ASEAN, kita semakin yakin juga Kota Bandung bisa memberikan yang terbaik, dan mudah-mudahan memperoleh juara umum ya di Bekasi kalau tidak salah di beberapa bulan ke depan. Kontingen Indonesia sendiri keluar sebagai juara umum ASEAN Para Games ke-11 2022 yang telah ditutup Sabtu malam. Total sebanyak 171 emas, 138 perak, dan 110 perunggu diraih oleh atlet-atlet Paralimpik Indonesia. Demikian dilaporkan Ahmad Wirahadi, TVRI Jawa Barat. Sementara itu, Saudara, Kota Bandung dan UPI Tim B tampil sebagai juara umum kejuaraan pencaksilat pelajar dan mahasiswa se-Jawa Barat yang berakhir Minggu di Trilomba Juang Bandung. Kejurda pencaksilat pelajar dan mahasiswa yang pertama digelar Pengda IPSI Jawa Barat 5-7 Agustus 2022 di Gor Trilomba Juang Pajajaran Bandung menjadi ajang yang begitu ditunggu masyarakat pencaksilat Jawa Barat. Mengingat hampir 2 tahun akibat pandemi COVID-19, para pesilat berpuasa kompetisi. Sehingga event yang digelar Pengda IPSI Jawa Barat ini mendapat sambutan antusias peserta, khususnya pelajar dan mahasiswa. Kejurda yang tidak hanya mempertandingkan nomor-nomor tanding, namun juga nomor seni, dimanfaatkan Pengda IPSI Jawa Barat sebagai momen rekrutmen pesilat yang akan disiapkan menghadapi ajang Popnas dan Pomnas 2022. Ketua IPSI Jawa Barat Haji Pinera Wijaya menegaskan kejurda ini merupakan bagian estafet mencetak generasi potensial, mengingat sebagai barometer dan lumbung atlet pencaksilat secara nasional, predikat tersebut harus dipertahankan. Selain itu, tradisi memberikan kontribusi besar menuju jabar juara untuk Indonesia juga merupakan hal yang harus kita capai. Dan tentunya ini memang akan kita agendakan setiap tahun menjadikan kalender IPSI Jawa Barat di setiap tahun. Dan alhamdulillah ini sudah selesai dengan melahirkan juara-juara atlet-atlet yang terbaik, baik dari mahasiswa maupun dari pelajar. Untuk kategori pelajar, tim Kota Bandung tampil sebagai juara umum dengan raihan 4 emas, 5 perak, dan 7 perunggu. Sementara kategori mahasiswa, juara umum diraih UPI Tim B dengan merebut 8 medali emas dan perak dan 1 perunggu. Demikian dilaporkan Komar dan Ade Edi, TVRI Jawa Barat. Saudara, dalam rangka Hari Bakti BUMN dan Hari Jadi ke-31, PT Surveyor Indonesia menggelar gerakan tanam 1 juta pohon bersama 20 perusahaan badan usaha milik negara di kawasan Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Sebagai produsen kopi terbesar di Indonesia, kawasan Ciwidey Rancabali kerap menjadi sasaran pembibitan kopi dan penanaman besar-besaran dalam rangka mengembangkan petani kopi di Kabupaten Bandung. Dalam kesempatan itu, PT Surveyor dan 20 perusahaan BUMN menggelar gerakan tanam 1 juta pohon keras di kawasan Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Kegiatan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai arahan Menteri BUMN bahwa program bakti BUMN harus dilaksanakan secara terintegrasi, terarah, dan akuntabel. Ini arahan dari Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, agar BUMN, seluruh BUMN ini memberikan manfaat, tidak hanya kinerjanya harus bagus, tapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada lingkungan. Bantuan yang diberikan berupa bibit kopi ini sekaligus upaya untuk menjaga kualitas dan produktivitas kopi di Indonesia. Sebenarnya dalam rangkaian ulang tahun PTSI yang ke-31 ini kita menanam pohon kopi. Pertanyaan kenapa harus pohon kopi begitu ya. Jadi sesuai arahan dari Pak Menteri juga bahwa kami BUMN ini selain mengejar pendapatan begitu ya, laba, tapi kita juga memberikan kontribusi positif bagi negara. Selain berperan dalam inisiasi program tanam kopi, secara lebih luas Surveyor Indonesia juga berinovasi dengan layanan traceability coffee sebagai jawaban dari tantangan regulasi ekspor produk-produk komoditas hutan untuk dapat masuk ke pasar Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa. Demikian dilaporkan Rian Agustian, TVRI Jawa Barat. Saudara, kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya, di antaranya
memaknai HUT RI ke-77. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, momentum Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022 ini harus dimaknai oleh semua elemen bangsa, terutama pemuda, untuk terus meningkatkan peran diri dalam konteks pembangunan bangsa. Bangsa Indonesia minggu depan tepat tanggal 17 Agustus 2022 kembali akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini sudah selayaknya dimaknai oleh semua elemen bangsa termasuk pemuda untuk terus berkiprah dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh para pemuda untuk bisa mengisi kemerdekaan dengan mengoptimalkan potensi diri sesuai dengan konteks pembangunan saat ini sebagai era digitalisasi. Sehingga dengan demikian, progres pembangunan bangsa bisa terus meningkat di tengah tantangan global yang telah berkembang, termasuk belum usainya permasalahan COVID-19. Momentum 17 Agustus merupakan suatu momentum puncak dari bangsa dan negara ini untuk mensyukuri atas perjuangan para pejuang bangsa kita lalu, dan kita mensyukurinya dengan cara memberikan karya yang nyata khususnya dari para pemuda di saat era corona yang belum usai, memberikan prestasi yang bisa diwujudkan dalam bentuk kekaryaan yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Kemeriahan menyambut HUT RI yang ke-77 tahun 2022 ini nampak mulai meriah dipersiapkan warga dengan memasang berbagai umbul-umbul termasuk di kampung-kampung. Demikian dilaporkan Doni TVRI Jawa Barat. Menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah pedagang bendera musiman di Kota Bogor, Jawa Barat sudah mulai ramai. Para pedagang bendera dapat dengan mudah ditemukan karena hampir ada di setiap ruas jalan protokol. 11 hari menuju peringatan Hari Kemerdekaan, sejumlah pedagang pernak-pernik bendera 17 Agustus sudah ramai menghiasi setiap ruas jalan di Kota Bogor, Jawa Barat. Para pedagang bendera musiman yang menjual bendera berbagai jenis dan ukuran dapat dengan mudah ditemui. Pedagang bendera musiman ini memilih berjualan bendera saat menjelang Hari Kemerdekaan karena keuntungannya meningkat. Satu jenis bendera yang dijual pedagang bisa mendapatkan keuntungan 5 hingga 10 ribu rupiah. Untuk harga bendera dan umbul-umbul yang dijualnya bervariasi, mulai dari harga 25 ribu hingga 100 ribu rupiah. Kalau bulan Agustus saja, ya jualan mah ada sepi, ada rame sih ya. Ya lumayan aja lah, daripada nganggur di rumah. Para pedagang bendera musiman di Kota Bogor umumnya berjualan bendera setiap setahun sekali. Hal ini disebabkan pada momentum 17 Agustus lah, warga umumnya banyak membeli bendera maupun berbagai umbul-umbul lainnya. Demikian dilaporkan Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat. Sementara itu menyambut HUT RI yang ke-77 dan memeriahkan Tahun Baru Islam di Desa Sindang Jaya, ribuan warga tumpah ruah turun ke jalan. 5 ribuan warga Desa Sindang Jaya melakukan long march dan berkumpul di lapangan terbuka. Beginilah suasana ribuan warga Desa Sindang Jaya saat menyambut HUT RI dan memeriahkan Tahun Baru Islam.
Dalam kegiatan tersebut, seluruh warga diperbolehkan untuk ikut tampil di berbagai acara. Kegiatan yang digelar di Desa Sindang Jaya tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa cinta terhadap tanah air, serta bergotong royong dalam mengisi kemerdekaan. Selain menyambut HUT RI ke-77, juga sekaligus memperingati Tahun Baru Islam. Kegiatannya hari ini ada parade bedug, ada pawai obor, pentas seni Islam, termasuk nanti di dalamnya ada lomba-lomba bedug, sekaligus hal-hal yang lain banyak sekali. Sementara itu, dalam menyambut HUT RI ke-77, antusias warga Desa Sindang Jaya begitu tinggi dan jumlah peserta mencapai ribuan orang. Dalam kesempatan tersebut, panitia pun menggelar festival bedug serta pawai obor tradisional keliling kampung. Demikian dilaporkan Entang Saiful Rahman, TVRI Jawa Barat. Menyambut HUT RI ke-77, warga Karajan 2 RW 03 Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, memeriahkannya dengan lomba liwet kemerdekaan dengan menggunakan pakaian seragam merah putih. Dengan menggunakan pakaian seragam merah putih, para peserta lomba liwet kemerdekaan di Karajan 2 Kelurahan Tegal Munjul, Purwakarta menampilkan suguhan masakan nasi liwet terbaiknya, termasuk memasak lauk pauk untuk hidangan tambahannya. Dengan kegiatan ini diharapkan rasa kebersamaan dan gotong royong di antara warga sebagai dasar nilai-nilai kemerdekaan RI bisa terus terjaga. Lomba ngaliwet ini dalam rangka memeriahkan HUT RI dan Hari Jadi Purwakarta. Warga pun menyambut antusias adanya kegiatan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ini. Untuk itu warga berharap pada momentum 17 Agustus mendatang, kegiatan bisa lebih meriah lagi. Biasanya bawang putih, bawang merah, cabai, masako, ada bumbu rahasia itu. Harapannya juara, Bu? Semoga jadi juara 1. Dengan kegiatan lomba liwet kemerdekaan ini, warga berharap akan semakin terjalinnya tali silaturahmi dan kekompakan seluruh warga Karajan 2 Kelurahan Tegal Munjul, Purwakarta. Demikian dilaporkan Alex Supriyadi, TVRI Jawa Barat. Saudara, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca yang kami terima dari BMKG Jawa Barat. Saudara, informasi perakiraan cuaca tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan lakukan vaksinasi. Saya Gil Hafidzi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.